wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kita masih ada satu anak yang belum masuk. Apakah sakit atau bagaimana? Sakit. Baik, semoga cepat sembuh ya. Sebelum ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi pada elemen kelima, yaitu dokumen berbasis digital. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang sudah dari tadi sudah membuka HP dan mencari file di laptop maupun di handphone? Oh, hampir semuanya sudah ya. Baik, berarti selama mencari dokumen tersebut, apakah kalian mengalami kesulitan? Misalnya mencarinya di mana, entah di mana, namanya apa? Enggak. Oh, belum. Tapi pernah. Oh, tapi pernah. Baik. Nah, makanya pada hari ini kita akan mempelajari terkait konsep dasar dokumen berbasis digital. Yang pertama kita akan mempelajari pengertiannya, kemudian fungsi dan jenis-jenis dokumen digital. Sebelum memulai pembelajaran, bolehkah kalian untuk men-scan barcode terlebih dahulu? Di sini ada pilihan ganda satu soal. Nah, kodenya. Sudah semua? Kodenya 15818718. Sudah. Baik, langsung dimulai saja. Langsung ada keterangan, langsung dimulai. Ada? Iya, start. Sudah ada yang menjawab? Ada yang belum? Oh, Masya Allah. Hampir semuanya sudah benar ya. Dan ada satu mahasiswa yang belum benar, itu tidak apa-apa karena kita belum memulai, belum membahas lebih lanjut terkait apa itu dokumen berbasis digital. Nah, semoga setelah kita pelajari, kalian bisa lebih paham. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dokumen. Kalian kalau ada apa itu dokumen itu yang ada di benak kalian apa? Kertas, file, ya benar. Nah, kalau secara etimologis dokumen itu adalah kertas atau dokumen resmi, surat resmi. Nah, menurut KBBI, dokumen itu adalah surat yang tertulis maupun tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan. Jadi, dokumen itu adalah suatu bukti informasi, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa itu dokumen digital? Dokumen digital itu adalah dokumen yang berbentuk data yang disimpan di perangkat elektronik. Nah, bentuknya bisa berupa teks, angka, suara, gambar, ataupun simbol yang bermakna bagi penggunanya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh pada dokumen digital di sini dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya? Dokumen Excel, yaitu dokumen ya bisa. Nah, saya kasih contoh deh, file-file di
file tugas kalian itu termasuk dokumen digital atau bukan? Nah, terus gambar di galeri itu termasuk dokumen digital seperti itu. Nah, karena tidak hanya berbentuk tulisan, bisa berbentuk gambar maupun simbol. Nah, selanjutnya, kenapa dokumen itu sangat penting? Yang pertama, sebagai bukti. Jadi, kalau kalian sekolah sarjana S1, bukti kalian apa? Dokumen kalian adalah ijazah. Nah, yang kedua itu sebagai bukti sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Jadi dalam kalian bertingkah laku itu kita mengambilnya dari keputusan kalau ada masalah di suatu perusahaan. Contohnya SOP kantor. Nah, yang ketiga itu ada alat ukur kegiatan. Contohnya itu ada itu alat ukur kegiatan itu digunakan sebagai evaluasi akhir dalam suatu kantor. Seperti itu, contohnya adalah laporan kerja seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke jenis-jenis dokumen. Yang pertama itu, karena dokumen dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dokumen berdasarkan kepentingan. Yang pertama dokumen pribadi. Nah, pribadi itu individu perorangan. Contohnya kayak tadi ijazah, KTP, dan SIM. Nah, yang kedua itu niaga, yaitu dokumen dalam transaksi jual beli atau transaksi bisnis. Contohnya ada faktur dan kwitansi. Nah, yang ketiga itu ada dokumen sejarah. Nah, dokumen sejarah tadi kan fungsinya sebagai bukti. Nah, di sini dokumen sejarah itu sebagai bukti peristiwa bahwa ada peristiwa-peristiwa di masa lampau. Contohnya adalah Pancasila Teks Proklamasi. Terus kemudian ada dokumen pemerintah, itu dokumen yang dikeluarkan dari pemerintah secara resmi dari badan-badannya. Contohnya kayak peraturan presiden, peraturan menteri, perundangan kayak begitu. Selanjutnya berdasarkan fungsi. Di sini ada dinamis dan statis. Kalau dinamis itu digunakan secara langsung. Contohnya kalau di kantor adalah surat masuk dan surat keluar atau invoice. Nah, yang kedua itu statis. Yang statis itu tidak digunakan secara langsung. Contohnya seperti ijazah. Nah, kemudian selanjutnya ada dokumen berdasarkan fisik. Itu ada 3. Literer itu adalah dokumen dari teks yang disimpan di perpustakaan. Nah, kalau korporil itu adalah dokumen arsip yang disimpan di museum. Contohnya kayak patung, arcas itu. Nah, yang ketiga ada privat. Privat ini adalah dokumen arsip yang disimpan menggunakan sistem arsip tertentu. Gitu. Contohnya ada di surat dinas. Nah, selanjutnya dokumen berdasarkan sifat. Yaitu ada 2 juga. Yang pertama tekstual. Tekstual itu full teks semua kayak buku, koran, majalah gitu. Nah, kalau non tekstual itu hanya beberapa tulisan, contohnya peta, grafik, dan gambar. Kemudian berdasarkan dokumentasi. Ada 3. Yang pertama primer. Primer itu adalah dokumen dari suatu penelitian secara langsung. Contohnya adalah laporan penelitian. Kemudian sekunder itu adalah dokumen yang isinya tentang informasi bahan bacaan dari primer. Nah, yang ketiga tersier itu adalah rangkuman dari sekunder. Itu contohnya teks paduan. Di sini kalau dengar dokumentasi sama dokumen itu sama atau berbeda? Beda ya. Bedanya di mana, Mbak Diva? Dokumentasi itu caranya mungkin kalau dokumen hasilnya Ya, bisa boleh. Ya, kalau dokumen itu hasil atau isinya. Nah, kalau dokumentasi itu adalah kegiatannya, cara mengelolanya. Jadi berbeda ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Kalau begitu saya bertanya ya. Kalian coba bayangkan di dalam laptop kalian itu dapat file-file
yang misalnya file tugas deh. File tugas itu kalian menamainya kayak tugas 1, tugas revisi, tugas final banget. Nah, besoknya kalian disuruh ngumpulin. Kalian pasti kesulitan dan dalam mencarinya. Nah, ngalamin ya pasti. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menemukan kembali dengan cepat dan benar? Diberi nama yang jelas seperti itu. Nah, diberi nama yang jelas itu sangat penting karena bisa kita nanti tidak terduplikat seperti itu atau mengurangi. Gitu. Nah, sekarang coba kalian scan terlebih dahulu untuk post test. Sudah semuanya? Ya, langsung saja seperti yang tadi ya, langsung dimulai. Jawabannya adalah jawabannya yang benar. Salah satu informasi yang beri. dalam bentuk data elektronik yang dapat disimpan, dilihat, dikirim melalui perangkat digital digunakan sebagai sumber informasi atau bukti. Ya, benar banget. Jadi kalian sudah mulai paham apa itu dokumen berbasis digital. Nah, dalam pembelajaran kali ini, apa hal baru yang kalian pelajari? Mungkin terkait dokumen digital itu hal baru yang kalian ketahui dari pelajaran ini. Jenis-jenisnya. Terus kalau dokumen digital itu bukan hanya teks saja. Baik. Mari kita menyimpulkan bersama bahwasanya tadi kita sudah belajar apa itu dokumen, dokumentasi, kemudian fungsinya dan jenis-jenis dokumen. Nah, di sini tadi kalian sudah menyimak saya, dan jadinya dokumen itu apa sih tadi? Surat. Surat yang tertulis maupun tidak tertulis. Seperti itu. Ini dokumen itu kayak gitu. Kemudian dokumen digital itu adalah data elektronik yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Contohnya ada berdasarkan kepentingan. Tadi berdasarkan kepentingan ada 4 ya. Ada yang dinas, pribadi, pemerintah dan sejarah. Mungkin sudah selesai dari sini. Untuk pertemuan selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas teori-teori dasarnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola dokumen dengan baik dan bagaimana peraturan-peraturan dalam mengelola dokumen. Dan saya harap setelah ini kalian bisa lebih menata dokumen dengan lebih baik, kemudian tidak asal-asalan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.